Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Yusri Abbas dengan NIM 425-17017, kelas 4A D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai resume paper yang berjudul Sentiment Analysis of Twitter Data. Adapun topik pembahasan presentasi kali ini, yang pertama pengenalan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil, dan yang keempat kesimpulan. Pengenalan. Media sosial online seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan seluruh dunia. Mereka dapat menulis opini sendiri tentang produk atau membagikan momen mereka, bahkan dapat mempengaruhi politik dan perusahaan. Twitter misalnya, hampir setiap perusahaan besar memiliki akun di Twitter untuk mengetahui umpan balik atau feedback pelanggan mereka tentang layanan atau produk yang mereka keluarkan. Analisis sentimen dikenal sebagai penambangan opini atau opini mining untuk mengklasifikasikan kata-kata tertentu menjadi positif atau negatif. Pada paper ini digunakan analisis sentimen untuk mengklasifikasikan tweet berbahasa Inggris tertentu mengenai dua restoran, yaitu KFC dan McDonald's. Penelitian ini menentukan mana restoran yang lebih sering dibahas di Twitter. Yang kedua yaitu metodologi. Ada 3 tahap metodologi. Yang pertama, pengambilan data dari Twitter. Yang kedua, pre-processing. Dan yang ketiga, pembuatan model. Pengambilan data. Data tweet yang akan diambil adalah data yang berbahasa Inggris. Tweet dari Twitter akan diekstrak menggunakan R language untuk melakukan ekstraksi akan digunakan Twitter API. Tahapan pre-processing. Ada 4 tahap pre-processing. Yang pertama cleaning data, yang kedua remove stop word, yang ketiga remove punctuation, dan yang keempat converting encoding, di mana akan diubah dari bahasa Latin menjadi bahasa ASCII. Dapat dilihat contoh dari data sebelum dilakukan pre-processing dan data setelah dilakukan proses pre-processing. Selanjutnya, yaitu model building atau pembuatan model. Pada tahapan pembuatan model dilakukan pelabelan untuk tiap tweet seperti label 1 yang menandakan positif, label -1 yang menandakan negatif, dan label 0 yang menandakan netral. Pelabelan dilakukan dengan menggunakan unsupervised learning algorithm. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi tweets menggunakan model lexicon base. Adapun tampilan hasil klasifikasi tweets menggunakan model lexicon base. Dapat dilihat topik terkait McDonald's memiliki label positif sebanyak 2.184, label negatif sebanyak 1.589, dan label netral sebanyak 3.227. Dan untuk topik yang membahas tentang KFC, label positif yaitu 2.074, label negatif 1.311, dan label netral sebanyak 3.613. Setelah dilakukan pelabelan pada tweets, tahap terakhir dari pembuatan model yaitu dilakukan training dengan menggunakan beberapa algoritma supervised learning seperti naive Bayes, super vector machine, maximum entropy, decision tree, random forest, dan bagging. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan tingkat keakurasian dari algoritma yang digunakan. Pada tweets terkait McDonald's, terdapat tingkat precision, recall, p-score, dan cross-validate, di mana algoritma yang memiliki tingkat precision tertinggi yaitu decision tree, yang memiliki tingkat recall tertinggi yaitu naive Bayes, p-score tertinggi,
yaitu decision tree, dan untuk cross validate yang memiliki skor tertinggi, yaitu max 10. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan yang menampilkan hasil dari KFC. Untuk KFC, algoritma yang memiliki precision tertinggi, yaitu bagging, dan recall tertinggi, yaitu random forest, V-score tertinggi dimiliki oleh bagging, dan cross-validate tertinggi dimiliki oleh max 10. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, analisis sentimen adalah bidang studi untuk menganalisis pendapat yang dituliskan di media sosial. Penelitian ini menggunakan beberapa algoritma untuk meningkatkan akurasi pengklasifikasian tweet yang dikategorikan menjadi positif, negatif, dan netral. Metodologi yang digunakan menggabungkan penggunaan algoritma machine learning. Hasil akhir yang didapatkan yaitu McDonald's lebih populer daripada KFC dalam hal ulasan negatif maupun positif. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan algoritma yang dapat mengklasifikasikan tweet secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.